Shalom. Puji Tuhan. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Puji Tuhan. Pokoknya apapun yang terjadi, kita tetap orang-orang yang luar biasa. Amin. Bapak Ibu Saudara, marilah kita percaya kepada Tuhan kita. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, di bangsa ini pun, kita pastikan bahwa Tuhan bertanggung jawab memelihara anak-anak Tuhan. Amin. Kita yang penting kata firman Tuhan apa? Yang penting ada makan, pakai, sudah cukup. Yang tidak membuat orang cukup dan tidak membuat orang puas, kenapa? Karena ingin memuaskan kehidupan kedagingannya. Makanya banyak orang tidak puas dengan hasil yang ada. Tetapi dengan hasil yang ada, kalau kita penuh ucapan syukur kepada Tuhan, maka Tuhan akan melipat gandakan sesuatu yang kita punya menjadi sesuatu yang berguna untuk kita. Amin. Mari kita akan belajar, ada sebuah kerinduan untuk melihat Tuhan. 3 minggu yang lalu kita belajar tentang rindu untuk kedatangan Tuhan. Minggu yang kedua kemarin kita belajar rindu akan kota Allah. Yang sekarang kita rindu akan pribadi Tuhan. Nah, kita akan belajar itu di dalam Yohanes pasal 20. Yohanes pasal 20 ayat 18 dan 20. Kita akan baca bersama-sama. Saya akan baca yang 18, Bapak Ibu Saudara yang 20. Yohanes 20, saya akan bacakan di dalam ayat yang ke-18. Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan." Dan juga bahwa dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Murid-muridnya itu bersukacita ketika apa? Mereka melihat Tuhan. Ini peristiwa apa Bapak Ibu? Ini peristiwa ketika Yesus bangkit. Nah, ketika dia berkata kepada murid-muridnya sebelum dia mati, dia berkata bahwa aku memang harus mati. Petrus pernah menegur dia bilang, "Guru, Rabi, itu tidak akan terjadi kepadamu." Yesus bilang apa? Menyingkirlah iblis. Jadi kalau ada orang yang tidak mau masuk dalam rancangan dan rencana Tuhan, rencana Bapa, itu akan tersingkir. Jadi semua kita ini ketika kita sedang belajar firman Tuhan, itu kita sedang belajar tentang rencana-rencana dan janji-janji Allah kepada kita sebagai gereja. Makanya waktu Maria Magdalena pergi ke kubur, dia pergi untuk melihat Yesus yang mati. Tetapi Yesus tahu bahwa Maria Magdalena membutuhkan dirinya bukan sebagai Yesus yang tergeletak di dalam kubur. Tetapi Yesus mempertunjukkan dirinya bahwa dia sudah hidup. Makanya Maria Magdalena berkata, "Aku telah melihat Tuhan." Dan ketika itu disampaikan kepada murid-muridnya, ayat 20. Firman Tuhan katakan apa tadi? Dan sesudah berkata demikian, Yesus menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka.
ketika mereka menyaksikan sebuah kebenaran dari rancangan dan janji Bapa kepada mereka, murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan yang hidup. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ini yang perlu kita belajar. Tujuan dari khotbah kita hari ini adalah dapat melihat Tuhan sesungguhnya hanya bila hidup kita dalam kekudusan. Karena Tuhan berkata di dalam Ibrani pasal 12 ayat 14, kita baca sama-sama. Ibrani pasal 12 ayat 14, firman Tuhan berkata apa? 2, 3. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jadi memang ini adalah pemahaman. Banyak orang kepingin melihat Tuhan, tetapi tidak tahu syaratnya. Tuhan menunjukkan syaratnya. Bahwa kalau kamu mau melihat aku, itu syaratnya harus kudus. Karena Tuhan berkata tanpa kekudusan tidak ada seorang pun yang dapat melihat Tuhan. Makanya kenapa kita beribadah? Karena kita sedang melatih hidup kita supaya hidup terus di dalam kekudusan. Nah Bapak Ibu, kita mau belajar dari pengalaman orang-orang Yunani. Mereka adalah orang-orang yang percaya kepada Allah. Mereka itu mau pergi beribadah di Yerusalem. Tapi rupanya mereka sudah mengenal dan mendengar siapa Yesus. Dan ketika mereka datang ke Yerusalem untuk beribadah pada hari raya, maka mereka tahu bahwa Yesus ada di sekitar area itu. Maka firman Tuhan kita akan baca di sini, Yohanes pasal 12, kita akan mulai ayat yang ke-20. Yohanes pasal 12 ayat yang ke-20, kita baca aja dulu sampai ayat 26. Yohanes pasal 12 ayat 20 sampai 26. Firman Tuhan ini akan lengkap kalau kita baca sampai ayat 36. Mari kita akan baca bergantian. Saudara akan dibimbing oleh Saudara Rio. Saya akan baca ayat 20. Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu, terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu berkata kepadanya, Tuhan, kami ingin bertemu dengan Yesus. Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas. Andreas dan Filipus menyampaikannya pula kepada Yesus. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu sesungguhnya jika biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Ayat 26, barang siapa melayani aku, ia harus mengikuti aku dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, coba kita perhatikan ayat 20 dan ayat 21 tadi. Apa katanya? Orang-orang itu, siapa mereka? Orang-orang itu, orang-orang Yunani yang datang beribadah ke Yerusalem untuk mengikuti hari raya. Ketika mereka tahu ada Yesus di situ, mereka berkata kepada Filipus, Tuhan, kami ingin bertemu dengan Yesus.
Nah, kata bertemu itu dalam bahasa lain dikatakan apa? Melihat. Tuhan, kami ingin melihat Yesus. Itu adalah sebuah kerinduan dari orang-orang Yunani yang mereka datang beribadah. Tetapi dengar baik, apa jawaban dari Tuhan? Itu tidak sama persis dengan keinginan dan kerinduan dari orang-orang Yunani. Mereka punya kerinduan apa katanya? Kami ingin melihat Yesus. Kami ingin bertemu Yesus. Tetapi kalau saudara lihat, rupa-rupanya kerinduan dari orang Yunani pada saat mau beribadah ini, itu adalah ingin supaya mereka bisa bertatap muka, melihat Yesus. Tapi saudara dengar, ketika itu Tuhan menjawab seperti ini. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Terjawab enggak kerinduan dari orang Yunani? Halo? Mereka berkata kepada Filipus, Tuhan, kami ingin bertemu, kami ingin melihat Yesus. Filipus dengan Andreas pergi kepada Yesus. Yesus, orang-orang Yunani kepengen melihat engkau. Mereka kepengen bertemu dengan engkau. Jawaban Yesus tadi apa? Apa? Telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Terjawab enggak? Halo? Terjawab enggak? Tidak, mereka kepengen lihat kok. Tapi jawabannya, telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Maksudnya? Nah, ini yang saya mau kasih tahu saudara. Yang pertama adalah begini. Bahwa belum tentu orang yang mau pergi ibadah itu bertemu dengan Tuhan. Saya nggak tahu, saudara datang ibadah ini mau bertemu saya atau mau bertemu Tuhan? Bertemu Pak Pendeta atau bertemu Tuhan? Bertemu Tuhan. Itu berarti saudara lebih hebat dari orang Yunani. Karena saudara datang di sini bukan mau bertemu dengan satu sama lain, apalagi mau bertemu dengan saya. Lebih baik kerja di rumah cari uang, benar nggak? Kalau cuma mau ketemu dengan saya untuk apa? Tapi karena saudara punya kerinduan mau bertemu dengan Tuhan. Paling tidak bertemu dengan perkataan Tuhan. Saudara dengar baik. Makanya Yesus menjawab bahwa telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Kenapa? Karena Tuhan lebih berprioritas bahwa Dia lebih suka memberitahukan tujuan kedatangannya dan tujuan rencana Allah daripada mereka yang hanya sekedar mau melihat Tuhan. Ada banyak orang pergi ibadah, mau bertemu dengan Tuhan, supaya apa? Kesukaran-kesukarannya dicukupkan, kebutuhannya dicukupkan. Kepengen ketemu Tuhan supaya diberkati. Makanya Tuhan lebih suka saudara kita semua mendengar janji-janji Bapa. Karena kita sudah tahu. Minggu lalu kita sudah bicara tentang kesementaraan. Kita harus punya pandangan. Waktu kita tinggal di dalam dunia ini bahwa kita hanya hidup apa? Sementara. Banyak orang berorientasi kepada materi. Padahal berapapun materi kita pasti akan lenyap. Tadi pagi dua gelombang
Pak Budi dia khotbah tentang apapun harta kita itu pasti akan habis bila kalau saudara ngalami sakit aja. Ada temannya habis bermiliar-miliar cuman gara-gara mau dioperasi. Atau akhirnya meninggal juga. Habis. Kalau kita berorientasi kepada materi hidup di dunia ini, maka kata Tuhan sia-sialah kepercayaan kita kepada Tuhan. Tetapi orientasi kita adalah bagaimana supaya kita bertemu dengan Tuhan dalam kemuliaan. Ini yang menjadi cita-cita kita. Makanya orang Yunani waktu mau dengar, melihat Yesus itu, apakah mereka mau melihat tentang hal-hal yang akan datang. Mau mendengar berita-berita tentang hal-hal yang akan datang. Bukan hal-hal yang sementara. Makanya saya katakan tadi, Tuhan lebih tertarik untuk memberitahukan tentang janji-janji Bapa. Kedatangannya, tujuannya untuk datang ke dunia ini. Dan dia ingin supaya mereka lebih mengetahui tentang rancangan Bapa, tentang keselamatan. Daripada hanya sekedar melihat dirinya. Sekali lagi, makanya Yesus memberitahukan firman yang bersifat janji ilahi untuk keselamatan umat manusia. Nah, di mana itu? Yang pertama kita perlu belajar bahwa apa yang Tuhan beritahukan, mati agar menghasilkan banyak buah. Yohanes 12 ayat 24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Memang tidak ada kaitannya pertanyaan mereka ingin bertemu dengan Yesus dengan jawaban Yesus. Tetapi Yesus, dia tahu ini jauh lebih penting kalau dipahami. Ini jauh lebih penting kalau dimengerti. Apa kata Tuhan? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia menghasilkan banyak buah. Nah, Tuhan mengidentifikasikan dirinya. Hai orang Yunani yang mau bertemu dengan dia cuman untuk hal-hal yang jasmania. Ini jauh lebih penting. Bahwa berita yang Tuhan sampaikan, kalau biji itu jatuh ke dalam tanah dan mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Nah, apa pentingnya berita ini? Untuk orang Yunani dan untuk kita sekarang, apa pentingnya? Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau katanya ini Tuhan mengidentifikasi dirinya, biji gandum itu dengan dirinya. Karena nanti saudara lihat penjelasan ini, kita akan belajar pentingnya berita ini. Kalau biji gandum itu jatuh ke tanah dan mati, dia akan menghasilkan banyak buah. Poin pertama, bahwa kita perlu belajar kalau Yesus mati untuk apa? Alkitab katakan ayat 24 akan menghasilkan banyak buah. Yang berkata Yesus, kalau aku mati, itu nanti akan menghasilkan banyak buah. Yang kedua, kalau Yesus mati, Yesus akan dimuliakan. Ayat 23 tadi katakan apa? Ayat 23. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Iya, kalau ini peristiwa terjadi, ini jauh lebih penting daripada hanya melihat pribadiku. Yang lebih penting adalah saatnya sudah tiba. Bahwa Yesus harus dimuliakan.
Kalau Yesus dimuliakan, ayat 32 berkata apa? Dan aku apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Iya, jadi itu tujuan Tuhan. Kalau kamu mau melihat aku, lebih penting aku itu ngerti tentang rencana Allah ini. Sudah tiba saatnya aku itu dimuliakan. Dan kalau aku dimuliakan, aku ditinggikan. Firman Tuhan katakan, aku akan menarik banyak orang datang kepadaku. Saudara dengar baik, ini yang perlu kita belajar sebagai orang percaya. Bahwa ada apa dengan saya? Semua kita ini seperti benih biji gandum. Kita harus mempunyai makna yang sama seperti rancangan Bapa kepada Yesus. Karena ketika kita percaya kepada Yesus, kita akan jadi seperti Dia. Dan rencana-rencana Bapa dalam Yesus akan terjadi dalam hidup kita. Kalau saudara mati ego saudara, mati kepentingan diri saudara, itu pasti untuk kepentingan orang lain. Nah, ini dia. Saudara dengar baik. Kenapa Tuhan melakukan ini? Dikatakan di dalam Yohanes 15 ayat 8. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Iya. Jadi tujuan kita berbuah banyak adalah apa? Bukan untuk kepentingan kita, makanya kita harus mati. Kalau kita mati, maka akan berbuah banyak. Apa yang harus kita matikan? Hidup lama kita yang tidak bisa menjadi berkat. Tapi kalau sudah matikan hidup lama kita, yang dulu suka marah, yang dulu suka emosi, yang dulu suka ngapusi, yang dulu suka berantem, yang dulu suka ngombe-ngombe, sekarang berubah. Sekarang hidup baru yang muncul akan menarik banyak orang. Orang kan bingung, waduh nih bapak ini dulu suka marah, wah apa saja marah. Istrimu juga akan berkata, kenapa suamiku berubah? Karena sudah dimatikan manusia lama. Manusia baru dia muncul. Istri bisa terheran-heran. Luar biasa. Kenapa demikian? Ini contoh dari Paulus. Galati pasal 2 ayat 20a. Galati pasal 2 ayat 20a. Galati 2 ayat 20a. Namun aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Iya, contoh Paulus bagaimana dia mematikan ego dan kepentingan diri sendiri. Apa yang dia katakan? Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Kenapa Yesus bisa hidup di dalam diri Paulus? Karena Yesus sudah pernah mati. Makanya ketika dia hidup, dia menghidupkan Paulus. Supaya kata Paulus, aku tidak hidup lagi menurut keadaanku. Tetapi aku hidup menurut apa kata Kristus. Ini menjadi penting. Untuk membela jemaat. Paulus katakan di dalam Kolose pasal 1 ayat 24. Apa yang dia katakan? Sekarang aku bersuka cita bahwa aku boleh menderita karena kamu. Dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Iya, ini kalau bukan karena Paulus sudah mematikan keegoannya dan kepentingan dirinya sendiri, tidak mungkin dia bisa berkata demikian. Sekarang aku bersuka cita bahwa aku boleh menderita karena kamu dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk
tubuhnya yaitu jemaat. Saya melihat ini sesuatu yang sangat luar biasa. Apakah Yesus waktu dia memberikan hidupnya di atas kayu salib dan mati, apakah kurang? Apakah penderitaan Yesus itu kurang? Sebagai kepala dia sudah selesai menyelesaikan keselamatan kita. Sudah selesai. Tetapi yang belum selesai adalah tubuh Kristus. Ini harus terus digarap setiap hari. Kalau untuk kepala sudah selesai. Yesus adalah kepala daripada jemaat, kepala dari gereja. Dia menyelesaikan itu tuntas. Tetapi kita sebagai jemaat Tuhan belum. Makanya Paulus berkata, dan aku menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, untuk gereja, yaitu jemaat. Ini benar-benar orang yang sudah mati dari perasaan hidup untuk diri sendiri. Orang-orang yang begini, saudara lihat surat-surat Paulus sampai hari ini masih bergema ke seluruh dunia. Dan ada banyak jutaan orang yang mati dihidupkan. Itu namanya berbuah banyak. Tuhan lebih suka kita lakukan yang seperti ini daripada hanya sekedar bertemu Tuhan untuk terima berkat-Nya. Tuhan lebih suka kita punya kualitas iman yang seperti ini, mati untuk berbuah banyak daripada hanya sekedar datang berdoa supaya minta diberkati Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini kualitas orang-orang yang siap bertemu dengan Tuhan. Yang kedua, ikut Yesus dan melayani Dia. Yohanes pasal 12 ayat 26. Ayat yang ke-26, barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Iya, Tuhan masih melanjutkan ketika dia berkata, barang siapa mencintai nyawanya akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa yang tidak mencintai nyawanya karena aku, dia akan mendapatkan nyawa. Nah, Tuhan tahu bahwa ini ada jalur yang paling bagus untuk menggenapkan firman Tuhan ini. Apa itu? Ayat 26 tadi kita baca. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku dimanapun aku berada. Di situ pun pelayanku harus berada. Why? Ini pertanyaannya kenapa? Karena dia berkata, barang siapa melayani aku, ia akan dihormati oleh Bapa. Nah itu Bapak Ibu. Jadi ternyata Tuhan lebih suka menyampaikan hal-hal yang bersifat janji, tetapi itu sifat janji ilahi. Bukan hanya sekedar melihat, bukan hanya sekedar mendapatkan berkat, bukan hanya sekedar untuk mendapatkan janji-janji Tuhan. Tetapi ini yang perlu kita lihat bahwa Tuhan lebih suka kita mendapatkan janji-janji yang kekal. Apa itu? Bukan hanya sekedar melihat Yesus, tetapi yang Tuhan inginkan supaya kita bisa mendapatkan penghormatan dari Bapa. Apa itu melayani Tuhan? Harus ada dua hal yang kita lakukan. Yang pertama apa? Harus ikut Tuhan. Kata dia berkata apa? Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Jadi mengikut aku bukan ikut-ikutan. Jadi mengikut Yesus bukan ikut-ikutan. Di mana banyak orang, ya sudah ikutlah. Mereka ikut berdoa, saya juga berdoa. Mereka pergi ibadah, saya juga ibadah. Bukan itu. Yang Tuhan inginkan, kalau melayani aku harus mengikut aku. Apa itu? Kalau Tuhan melayani, kita harus melayani.
Firman Tuhan katakan apa? Tuhan keluar, masuk kampung, kota, dan desa. Berjalan memberitakan kabar sukacita. Jadi kalau kita mau melayani, kita harus ikut Tuhan supaya ada di dalam jalurnya Tuhan, tidak salah. Makanya ada banyak orang Kristen mau melayani tapi menyimpang. Kenapa? Karena tidak mau ikut Tuhan secara serius dan sungguh-sungguh. Banyak pendeta-pendeta kepingin masuk jadi pengusaha-pengusaha, jadi pendeta. Kenapa begitu? Karena di luar sana susah cari uang, Pak. Ya sudah, paling bagus tuh jadi pendeta. Modalnya cuman ngomong satu ayat, dikasih 25 menit, terus pakai contoh-contoh, sudah dibayar. Apalagi kalau punya fasilita, waduh ya gampang banget cari uang. Apalagi punya kesaksian, wah gampang banget dapat uang. Tapi orang yang melayani Tuhan, yang ikut Tuhan hanya untuk hal-hal yang sementara, itu pasti tidak lama bertahan. Mereka kalau datang goncangan langsung bubar. Tetapi mereka yang mengikuti Tuhan dengan benar. Makanya kalau Tuhan menderita, ya orang yang ikut Tuhan harus menderita. Kalau Tuhan tersalib, orang yang mau melayani Tuhan, ikut Tuhan harus tersalib. Apa yang perlu disalibkan? Keinginan kita. Keinginan kita tuh harus disalibkan. Kalau tidak Bapak Ibu, kita tidak akan masuk di dalam rancangan Tuhan yang berikutnya. Makanya kalau mau melayani Tuhan, bukan jadi pendeta. Kalau mau melayani Tuhan, bukan jadi pengkhotbah. Kalau melayani Tuhan, bukan untuk jadi pemain musik. Tapi kalau melayani Tuhan adalah mengikuti jejak Tuhan. Tuhan adalah lemah lembut dan rendah hati. Kita ikutin itu. Kalau melayani Tuhan, lemah lembut, rendah hati. Nah firman Tuhan katakan, kalau melayani Tuhan harus ada Tuhan di mana, kita harus ada di situ. Karena akibatnya nanti luar biasa. Di mana ada Tuhan, di situ ada aku. Wah, orang yang di mana ada Tuhan, di situ ada dia, tidak mungkin berbuat dosa. Amin. Kalau kita di mana ada Tuhan, saya ada di sana. Nah mungkin kita berbuat dosa. Kenapa ada orang pendeta masih bisa berbuat dosa? Karena di mana ada Tuhan, dia berani berbuat salah. Di mana ada Tuhan, dia anggap tidak ada. Jadi orang yang bisa berbuat salah, berbuat dosa, walaupun rajin berdoa, itu karena tidak pernah menganggap Tuhan ada menyertai dia. Nah Bapak Ibu, akibat orang yang melayani Tuhan. 2 Korintus pasal 4 ayat 14 katakan apa? 2 Korintus pasal 4 ayat 14. Ayat 14, karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus. Dan Ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada dirinya. Iya. Kalau yang A saja ini sudah biasa. Semua orang Kristen pasti akan dapat ini asalkan ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Apa itu? Karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus. Titik. Jadi saudara percaya kepada Yesus. Saudara juga akan nanti dibangkitkan oleh Tuhan. Tetapi kalau untuk mendapatkan penghormatan, itu harus melayani. Kalau hanya mengikut Tuhan ya sudah dapatnya cuma selamat doang. Tapi orang berkata yang penting masuk surga Pak. Betul. Tapi kepuasan kita adalah ketika kita dihormati oleh Bapa. Apa ayat yang B ini berkata? Dan Ia, maksudnya siapa? Yesus akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada dirinya.
Siapa itu dirinya? Siapa? Itu Bapa. Ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada dirinya. Ia ini siapa? Siapa? Yesus. Iya, saya kasih strap bawah. Yesus. Yesus akan menghadapkan kita satu-satu ini. Dia panggil satu-satu. Iwan, aku akan menghadapkan kamu kepada Bapa. Pak Handoko, aku akan menghadapkan kamu kepada Bapa. Pak Sudiarso, Pak Antoni, Pak Jo, waduh. Kita ini siapa? Coba saudara mikirin. Saudara ini siapa? Wali kota? Gubernur? Camat? Kan bukan. Di dunia ini tidak ada harganya kita. Tetapi orang yang mau melayani Tuhan akan dihormati Bapa. Apa itu? Yesus akan menghadapkan kami, Paulus, bersama-sama dengan jemaat di Korintus. Dan sekarang saya yang bicara. Yesus akan menghadapkan saya bersama-sama dengan jemaat Tuhan di Tirtoyoso kepada diri Bapa. Yesus itu siapa? Setelah dia menang dari kematian, menang dari maut, dia sudah menjadi raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja, mau pegang, menghadapkan Abraham, kamu tak hadapkan kepada Bapa. Bukankah itu satu penghormatan? Terhormat enggak Bapak Ibu? Terhormat enggak? Apalagi nanti besok saudara akan dibawa Yesus sebagai raja di atas segala raja menghadap diri Bapa. Amin. Terhormat? Amin. Angkat tangan. Oh, coba saudara tanya sama diri saudara, aku iki sopo? Aku iki sopo? Tapi Tuhan mau menghadapkan Abraham ketemu dengan bapaknya di dalam kerajaan Bapa. Waduh, saya ingat-ingat itu hal yang sangat luar biasa. Nah Bapak Ibu, ingat-ingat, Tuhan lebih suka membicarakan janji ini daripada saudara hanya sekedar cari Tuhan untuk apa? Ketemu dengan berkat Tuhan. Tetapi Tuhan lebih suka saudara dengar janji-janji Tuhan supaya saudara nanti punya prospek kehidupan yang kekal. Bukan hanya duduk manis di dalam kerajaan sorga, tetapi kita mendapatkan pahala dan upah kerajaan sorga. Amin. Yang terakhir, yang ketiga, Yohanes 12 ayat 35 sampai 36, hiduplah di dalam terang. 35, 36. Kata Yesus kepada mereka, hanya sedikit waktu lagi terang ada di antara kamu. Selama terang itu ada padamu, percayalah kepadanya, supaya kegelapan jangan menguasai kamu. Barang siapa berjalan dalam kegelapan, ia tidak tahu kemana ia pergi. Percayalah kepada terang itu, selama terang itu ada padamu, supaya kamu menjadi anak-anak terang. Iya. Supaya kita nanti menjadi anak-anak terang. Hiduplah dalam terang. Tuhan berkata, hanya sedikit waktu lagi terang ada di antara kamu. Selama terang itu ada padamu, percayalah kepadanya. Jadi di sini yang Tuhan inginkan, saudara, bukan hanya sedar bertemu dengan Tuhan. Tapi di sini yang Tuhan inginkan adalah kita percaya sungguh-sungguh. Bukan hanya sungguh-sungguh hari ini, bukan hanya untuk besok, bukan untuk lusa, tapi sungguh-sungguh di sini adalah terus-menerus percaya kepada terang itu. Saudara lihat 2 Korintus pasal 4 ayat 6, langsung dibaca aja di LCD. 2 Korintus 4 ayat 6. Allah yang telah berfirman,
dari dalam gelap akan terbit terang. Iya. Ia juga membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Iya, jadi kalau begitu bagaimana kita mau bertemu dengan Tuhan? Bagaimana kita bisa melihat Tuhan? Yang pertama harus kita ingat, kita harus keluar dari kegelapan. Karena Tuhan berkata tidak pernah mungkin terang dengan gelap itu apa? Bersatu. Sekarang di luar sudah mulai gelap. Tapi hari ini berapapun kegelapan yang ada di luar, pekat kayak apapun dia tidak akan bisa nyelonong masuk di tempat ini yang terang. Amin. Kalau begitu, isi dari hati saudara itu apa? Gelap apa terang? Nah, ini yang memungkinkan Tuhan katakan tadi apa? Percayalah kepada terang itu supaya kegelapan jangan menguasai kamu lagi. Tuhan lebih suka bicara yang begini. Supaya kita punya prospek dalam terang itu. Apa itu Bapak Ibu? Intisari daripada Yohanes pasal 12 ayat 35, 36 soal terang. Yang pertama, gunakan kesempatan selama terang itu ada. Selama saudara masih menikmati hidup bersama dengan Tuhan di dalam Roh Kudus, maka terang itu pasti akan menguasai kita. Gunakan kesempatan ini. Jangan gunakan kesempatan kegelapan untuk menghilangkan terang yang ada di dalam diri kita. Setiap kali saudara menyimpang dari firman Tuhan, gelap itu dia akan redup. Bagaimana supaya kita menjaga terang ini tetap stay, tetap ada di dalam hidup kita? Jangan berbuat dosa. Yang kedua tadi apa? Percaya. Cara percaya dilakukan terus menerus. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, tetap kita percaya terang itu pasti akan nampak dan kelihatan. Amin. Gelap bisa dilihat? Tidak bisa. Semua barang yang ada di dalam ruang gelap tidak bisa kelihatan. Tetapi bila ruang yang gelap itu datengin oleh terang, kita bisa lihat ada berapa jemaat yang hadir hari ini. Yang ketiga, Tuhan sarankan berjalanlah dalam terang itu. Jadi kemanapun kita pergi, kita harus ada di dalam terang kasih Tuhan. Kenapa? Karena itu berprospek. Kata Tuhan di dalam ayat 36 dibaca, Yohanes pasal 12 ayat 36. Percayalah kepada terang itu selama terang itu ada padamu, supaya kamu menjadi anak-anak terang. Supaya kamu menjadi anak-anak terang. Maksudnya Tuhan, kalau kita terus ada di dalam terang ini, maka yang disebut dengan terang itu adalah diri kita. Paulus berkata apa? Orang bisa membaca hidupmu, bahwa engkau ada firman. Jadi hidup kita itu adalah surat-surat yang tertulis. Bagaimana bisa terbaca kalau dalam kegelapan? Tidak mungkin. Kalau dalam terang bisa terbaca. Kemanapun kita pergi kita bisa dibaca. Ini anak-anak terang. Anak-anak terang itu punya prospek loh. Kalau Yesus itu adalah terang yang sesungguhnya, maka anak-anak terang adalah akan mengikuti apa yang menjadi terang yang sesungguhnya. Kenapa saya katakan punya prospek? Wahyu pasal 22 ayat yang kelima. Dan malam tidak akan ada lagi di sana. Dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari. Sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Inilah yang menjadi kerinduan. Ketika engkau ingin melihat Yesus, lihatlah Yesus yang akan membawa kita sampai pada hidup yang kekal. Di mana?
Ayat yang kelima tadi katakan apa? Dan malam tidak akan ada lagi di sana dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari. Sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Kalau saudara terang, dicahayai oleh terangnya Tuhan, maka kita menjadi sama-sama dalam terang. Amin. Yang tidak bisa tinggal di dalam terang, kalau ada sesuatu yang gelap, pasti Tuhan akan singkirkan. Bapak Ibu, jadi hiduplah terang. Suami istri, hiduplah terang. Anak orang tua, hiduplah di dalam terang. Sesama anggota jemaat, hiduplah di dalam terang. Supaya apa? Supaya kita, kata firman Tuhan, menjadi anak terang. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua.